بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala, di mana Allah Subhanahu wa taala kembali mengkumpulkan kita di majlis ilmu yang mulia ini, di mana ketika kita berkumpul di majlis ilmu, jazakallahu khair, Allah akan menyebut nama-nama kita. Allah akan sebutkan nama-nama kita di sisi para malaikat di atas langit. Disebutkan nama kita, si fulan bin fulan, sehingga nama itu dikenal oleh penduduk langit. Ketika kita nanti meninggal dunia, roh kita dibawa ke mana? Ke atas langit. Para malaikat yang membawa roh akan mengketuk setiap pintu-pintu langit. Ketika penduduk langit bertanya kepada malaikat yang membawa roh kita, siapa roh, siapa itu? Maka malaikat yang membawa roh kita akan menyebutkan nama kita, sedangkan nama kita sudah dikenal di kalangan mereka. Ketika nama kita disebutkan fulan bin fulan, di kalangan para malaikat yang di atas langit sudah mengenal nama fulan bin fulan, kerana sering disebutkan oleh Allah di kalangan mereka ketika dia di majlis ilmu. Maka para malaikat pun yang di atas langit memujinya. Kenapa para malaikat memuji roh tersebut? Karena mereka sering mendengar Allah memujinya. Maka di majlis ilmu ini Allah akan memuji kita di kalangan para malaikat. Di majlis ilmu ini juga Allah hapuskan dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang hadir tidak memiliki dosa?
sehingga tidak butuh penghapus dosa. Di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, kalian itu berbuat dosa siang dan malam. Kullu bani Adam khata. Ta di atasnya ada tasydid, menunjukkan setiap anak Adam itu banyak berbuat dosa, bukan satu dosa. Khata bukan khata. Kalau khata satu dosa, ini khata banyak dosa. Maka Allah berjanji melalui lisan Nabi SAW, Allah akan hapuskan dosa-dosa orang yang duduk di majlis ilmu. Sehingga kita berharap dengan bubarnya nanti kita dari kajian ini, kita juga berharap Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Banyak sekali sebenarnya keutamaan-keutamaan duduk kita di majlis ilmu. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya kita di setiap malam Khamis, malam Khamis, malam yang kelima. Khamis itu artinya Kamis, malam kelima. Betul tu Pak, Khamis Kamis. Senin, Selasa, Rabu. Mulai dari Ahad. Ahad wahid, berarti hari yang pertama Ahad. Isnin hari yang kedua. Selasa hari yang ketiga. Rabu Arbi'a hari yang keempat. Khamis hari yang kelima. Kita membahas kitab tafsir. Kita masuk pada malam ini membahas surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Setelah kita membahas surah Al-Humazah, ada beberapa pertemuan kita sudah membahas surah Al-Humazah, dan alhamdulillah sudah kita selesaikan, dan kita berharap adalah sedikit yang nyangkut di mana? Di hati. Sehingga ketika kita mendengar pembahasan tentang surah Al-Humazah, kita teringat. Dan insyaAllah malam ini kita melanjutkan pembahasan surah Al-Asr. Surah Al-Asr adalah surah yang ke-103 dari berapa surah? 114 surah. Surah Al-Asr kata para ulama masih bagian surah Makkiyah, masih bagian surah Makkiyah, karena memang di juz 30 ini banyak surah Makkiyah daripada surah Madaniyah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Al-'asr itu memiliki banyak arti dari kalangan para ulama, namun arti yang paling sahih adalah az-zaman, masa. Sebagian mengartikan al-'asr itu adalah salat asar. Salat asar. Dan apalagi banyak riwayat menjelaskan keutamaan orang yang menjaga salat asar, dan bahkan ada ancaman bagi orang yang meninggalkan salat asar. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas salawat, jaga kalianlah salat-salat kalian yang 5 waktu. Jaga kalianlah salat-salat kalian yang 5 waktu. Wassalatil wusta, dan jagalah salat wusta, salat asar. Bukankah Allah sudah katakan, jaga kalianlah salat-salat kalian yang 5 waktu? Salat asar termasuk enggak itu? Termasuk 5 waktu atau tidak? Termasuk. Namun kenapa Allah sebutkan lagi, ulangi lagi dengan khusus Allah sebutkan wassalatil wusta, dan salat wusta? Kata para ulama tafsir, salat wusta adalah salat asar. Enggak perlu pada disebutkan, sudah faham termasuk 5 waktu itu adalah salat wusta. Namun kenapa Allah ulang kembali sebutkan namanya secara khusus? Ini menunjukkan, kata para ulama, salat asar memiliki kedudukan. Bahkan siapa yang meninggalkan salat asar, kata Nabi SAW, akan dihapuskan kebaikannya, bukan dosanya, kebaikannya. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, kata Nabi SAW, man taraka salat al-asr faqad habita 'amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka dihapuskan amal kebaikannya. Ini ancaman secara khusus orang yang meninggalkan salat asar, disebutkan dalam hadis Bukhari. Namun siapa yang menjaga 2 salat, Allah akan masukkan ke dalam syurga. Juga disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat di waktu 2 waktu dingin, siapa yang salat di waktu dingin, 2 waktu dingin,
Waktu solat apa saja yang waktu dingin? Solat asar dan solat subuh. Solat asar dan solat subuh. Maka siapa yang menjaga dua solat ini, dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Makanya dengan banyaknya riwayat yang menjelaskan kedudukan salat asar, maka sebagian ulama mengartikan wal asri, demi salat asar. Allah bersumpah atas nama salat asar, karena adanya riwayat kedudukan salat asar dan ancaman bagi orang yang meninggalkan salat asar. Wal asr qil innal murada bihi akhirun nahar. Waktu asar itu maksudnya adalah, sesungguhnya yang dimaksud dengan waktu asar adalah akhirun nahar, waktu akhir-akhir siang. Waktu akhir-akhir siang. Dan di waktu akhir-akhir siang adalah waktu yang utama. Itu disebutkan dalam tafsir Syekh Saleh Al-Utsaimin. Karena waktu-waktu akhir siang itu adalah waktu yang afdal, memiliki keutamaan. Maka dari itu Allah bersumpah atas nama waktu asar. Namun sebagaimana kita sebutkan tadi, yang lebih banyak para ulama lebih condong arti asar itu adalah masa atau zaman, demi masa, demi zaman, demi waktu. Dan huruf waw yang di sini wal asr, waw di sana ada huruf waw, di sini adalah huruf ataf, huruf sumpah atau qasam, harful qasam, huruf qasam. Ada juga waw itu adalah sebagai kalimat penghubung, artinya dan, di mana kita bisa membedakan antara waw yang bermakna dan atau waw yang bertujuan qasam, sumpah. Biasanya qasam itu berada di awal-awal kalimat, di awal-awal seperti ini, wal asr. Dia di awal dia, maka artinya adalah sumpah. Ahibati fillah, berarti Allah menunjukkan di sini, Allah menunjukkan bahwa kedudukan zaman, kedudukan masa. Dan kita tahu rumus atau kaidah, dan ini sudah berulang kali kita sampaikan. Setiap Allah bersumpah atas nama sesuatu, pasti sesuatu itu memiliki keagungan. Itu harus kita ingat. Tidak ada satu makhluk yang Allah jadikan sebagai bahan sumpah kecuali makhluk itu agung di sisinya. Sedangkan ayat yang kita bahas di waktu ini sedang
hari, waktu detik ini Allah bersumpah atas nama waktu, atas nama zaman. Ini menunjukkan zaman, menunjukkan waktu memiliki keagungan di sisi Allah. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah bersumpah atas nama waktu. Wal-laili idza yaghsha. Allah bersumpah atas nama malam. Allah bersumpah atas nama waktu malam. Wan-nahari idza tajalla. Allah juga bersumpah demi waktu siang. Wadduha. Allah bersumpah demi waktu duha. Wal fajri. Wal fajri. Allah bersumpah demi waktu fajar. Was-subhi idza tanaffas. Allah bersumpah demi waktu subuh. Banyak sekali Allah bersumpah demi waktu. Maka fahamlah kita, waktu itu memiliki kedudukan. Bagi siapa yang faham waktu itu memiliki kedudukan? Bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu, dia pasti akan membuang-buang waktu. Itu pasti. Maka teori kita malam ini didukung dengan fakta. Coba lihat orang yang berilmu, bagaimana dia menggunakan waktunya. Dan coba lihat bagi orang yang tidak memiliki ilmu, bagaimana dia menghabiskan waktunya. Fakta ada. Real. Sampai dikatakan oleh para ulama, seseorang itu kita tahu berilmu atau tidak, lihat bagaimana dia menghabiskan waktunya. Karena orang yang berilmu faham sekali dengan waktu. Apalagi waktu itu identik dengan umur. Betul Pak? Iya. Umur. Bahkan ada sebuah hadis yang membuat kita takjub. Kalau sudah umur 60 tahun, kata Nabi SAW, tidak ada uzur lagi baginya. Kalau sudah sampai umur 60 tahun, maka tidak ada lagi uzur bagi dia nanti di hari kiamat. Kalau sudah sampai umur 60 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Ahmad di dalam musnadnya, a'zarallahu azza wa jal ila mri'in akhara amrahu hatta ballaghahu 60 sanah. Kalau sudah Allah sampaikan umurnya 60 tahun, nanti di hari kiamat Allah tidak berikan uzur baginya. Allah enggak terima uzurnya. Karena sudah sampai 60 tahun. Apalagi lewat dari 60 tahun.
Ada yang 60 tahun sini? Bapak? Dan lebih Pak ya? Kalau sudah 60 tahun umurnya, nggak ada lagi alasan tidak tahu apa-apa. Nggak ada alasan. Karena sudah 60 tahun. Masya Allah. Kalau sudah tidak diterima uzur, bagaimana itu jemaah? Kalau nanti di hari kiamat, kenapa nggak bisa begini, nggak bisa begini? Ya Allah, nggak bisa lagi. Udah umur 60 tahun lewat. Baik. Coba kita lihat, ada sebuah kitab Qimatuz Zaman 'inda al-Ulama. Ada sebuah kitab nilai sebuah zaman, nilai sebuah waktu di sisi para ulama. Menunjukkan kitab ini menjelaskan kepada kita, hanya ulama lah yang tahu nilai waktu. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, para ulama-ulama dan mereka, saya kenal, kata Imam Hasan Al-Basri, saya banyak mengenal ulama, karena Imam Hasan Al-Basri ini banyak gurunya. Jadi jangan berguru cuma satu ustaz, banyak gurunya. Ada ulama kita ikhwan yang berguru 1000 guru. Ini terkadang subhanallah, ustaz, ana hanya mengambil guru ustaz fulan, selain itu nggak mau saya ngambilnya. Ini bahaya. Hanya mengambil ilmu dari ustaz fulan satu saja, yang lain nggak mau. Lebih parah lagi, dia mengatakan, ustaz, ana hanya mengambil dari doktor saja, yang lain selain dari doktor nggak mau saya ngambilnya. Ini luar biasa ini. Berapa yang doktor? Ya, subhanallah. Para ulama itu, Imam Nawawi berapa gurunya? Imam Nawawi ribuan. Kita lihat bagaimana sikap para ulama ketika mereka berhubungan dengan waktu. Bagaimana mereka menghabiskan waktu. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, saya mengetahui banyak ulama-ulama, guru-guru saya katanya, dan saya mengetahui mereka lebih bakhil dengan waktu daripada dinar. Mereka itu lebih bakhil dengan waktu mereka daripada dinar. Kalau dinar mereka suka memberi, tapi kalau waktu mereka sangat-sangat bakhil sekali. Kalau dinar seenaknya mereka memberikan kepada manusia, tapi kalau manusia meminta waktu mereka, mereka bakhil. Coba kita lihat, di antaranya adalah Al-Imam
Nuqila an Amir ibn Abd Qais ahadit tabi'in, dinukilkan dari Amir bin Abd Qais, seorang ulama tabi'in. Tabi'in itu generasi ke berapa? Generasi ke tabi'in. Generasi ke berapa? Setelah sahabat. Sahabat tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Ada 3 generasi yang dipuji oleh Rasulullah. Khairun nas qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Khairun nas qarni, sebaik-baik masa zaman adalah zamanku. Berarti di zamannya ada sahabat. Summa allazina yalunahum, kemudian setelahnya, setelah zaman sahabat adalah zaman tabi'in. Setelahnya adalah tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi emas. Jadi Amir bin Abd Qais ini adalah ahadit tabi'in, salah seorang ulama tabi'in. Berarti dia berguru dengan siapa? Dengan sahabat. Tidak akan mungkin dikatakan tabi'in kalau tidak berjumpa dengan sahabat. Demikian juga tidak mungkin dikatakan sahabat kalau tidak diantaranya adalah berjumpa dengan Rasul. Dan dia beriman kepada Rasul dan mati di atas keimanannya. Karena kalau berjumpa saja, Abu Jahal jumpa juga itu. Makanya jahil sekali mengatakan kalau kita mengikuti salaf berarti ikutilah Abu Jahal, katanya. Abu Jahal juga salaf, katanya. Ini jahil berat, betul-betul jahil ini. Abu Lahab juga salaf, katanya. Yang beriman dan mati di atas keimanan itu sahabat. Amir bin Abdul Qais, seorang ulama tabi'in, seorang ulama yang ahli zuhud, yang zuhud itu Ustaz, yang pakaiannya compang-camping Ustaz. Oh, bukan itu. Terkadang salah apa namanya? Salah faham tentang zuhud. Ini pembahasan zuhud ini luar biasa. Cuman waktu kita nggak cukup. Bisa saja orang kaya bisa zuhud. Bisa saja orang miskin tidak zuhud. Bisa. Amir bin Abdul Qais seorang ulama tabi'in dan seorang ulama zuhud. Ada seseorang yang minta waktu dengan dia. Anna rajulan qala lahu, bahwasanya ada seseorang berkata kepada Amir bin Abdul Qais, "Kallimni ya Syekh, bisa enggak kita berbicara sebentar?" Ada orang minta kepada syekh ini, ulama ini, waktu untuk berbicara. Faqala lahu Amir bin Abdul Qais, lalu Amir bin Abdul Qais mengatakan kepada yang minta waktu itu, sering kita mengatakan, Ustaz, ada enggak waktu Ustaz? Sering kita katakan itu.
Sering kita minta. Ini ketika ada orang meminta waktu untuk berbicara kepada ulama ini, apa kata ulama itu? Amsiki syamsa. Kalau engkau memiliki kemampuan bisa menahan matahari, aku akan berbicara denganmu. Bisa enggak menahan matahari dia? Bisa. Enggak bisa. Bagaimana dia bisa menahan matahari? Karena kalau sudah dia tahan matahari, berarti waktu berhenti atau tidak? Waktu berhenti. Jadi kalau antum bisa memberhentikan waktu tanpa berjalan, tidak berjalan, ayo, saya akan ngobrol denganmu, saya akan berbicara denganmu. Tapi kalau engkau nggak bisa menahankan waktu, enggak, sehingga ada waktu. Ya Allah, kalau kita diginikan, kita ginikan orang. Ustaz, ada nggak waktu? Nggak ada waktu. Apa kata ulama itu? Antum punya pertanyaan, datang ke kajian. Ada pertanyaan, datang, lemparkan di kajian, sampaikan di kajian. Karena ulama ini punya kajian. Kalau antum ingin bertanya sesuatu, sudah datang ke kajian. Ada di situ waktu untuk bertanya. Jadi bukan sekarang waktunya. Sekarang ini banyak waktu lebih utama dari itu digunakan. Masya Allah, begitu bakhilnya mereka, begitu pelitnya mereka dengan waktu. Kenapa itu terjadi? Karena mereka punya ilmu. Udah Isya? 1 menit lagi. Naam ahibati fillah. Kan ada juga di antara asatidzah itu segan kita minta waktu. Ada. Segan. Padahal hakikatnya ahibati fillah, Nabi itu kalau ingin ada orang nggak ada rasa segan, artinya nggak ada rasa takut, sungkan untuk meminta sesuatu kepada Nabi, nggak ada. Berarti Nabi itu orangnya terbuka. Nabi itu orangnya terbuka. Jangan sampai ingin bertanya, takut kita bertanya kepada ini, orang ini, kepada ustaz ini. Kenapa? Terlalu. Nabi itu ingin siapapun ingin punya bertanya langsung. Ini sebenarnya. Baik, kita salat Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wal akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah sampaikan bagaimana para ulama sikap mereka dengan waktu, karena mereka adalah yang berilmu. Tentunya mereka faham tentang kedudukan waktu. Seperti tadi salah seorang ulama tabi'in, Amir bin Abdul Qais, ketika ada orang meminta waktu dia untuk berbicara atau untuk bertanya, tidak mungkin seseorang meminta waktu seorang ulama dengan tujuan untuk menghabiskan waktu. Tidak mungkin. Pasti dia akan ingin bertanya.
Namun itu pun tetap Amir bin Abdul Qais tidak memberikan waktunya untuknya. Kalaupun seandainya ulama ini memberikan waktu untuk orang tersebut sehingga terjadilah antara bertanya dengan menjawab, apakah waktu ulama tersebut sia-sia? Sedangkan tujuan atau dia menghabiskan waktu itu adalah menjawab pertanyaan orang tersebut, apakah itu sia-sia? Tidak. Karena pembicaraan mereka masih sekitar ilmu, sehingga waktu demi waktu yang dihabiskan ketika mereka berbicara tentang ilmu itu tidak terbuang, itu tidak sia-sia. Itu pun ulama ini tidak mau. Itu pun tidak mau dia. Begitu mereka menjaga waktu. Kalau itu saja mereka tidak mau, mereka anggap sebagai membuang-buang waktu, bagaimana dengan kita yang tidak ada membicarakan tentang ilmu, yang tidak ada membicarakan tentang iman, yang tidak ada membicarakan tentang kerjaan dan sebagainya, hanya ucapan entah kemana-mana, pembicaraan entah kemana-mana. Terbuang waktu atau tidak? Terbuang waktu. Maka ada sebagian orang habis waktunya dengan handphone, habis waktu. Yang diikuti status orang. Habis di handphone galau. Nah, itu pasti. Gak ada orang begitu ditutupnya handphone, sadaqallah, ditutupnya handphone, gak ada hatinya itu tenang, gak ada, kecuali dia mendengarkan yang baik-baik. Tapi kalau dia mengikuti status orang, dia baca status orang, pasti akan ada sesuatu yang melekat di dalam hatinya. Apalagi status perselingkuhan, makin takut dia sama suami. Subhanallah. Baik, kita lihat lagi ucapan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Qala sahabiyul jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, telah berkata sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat Abdullah? Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Kata Abdullah bin Mas'ud, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu. Gak ada yang aku sesali, hari-hariku gak ada yang ku sesali, kecuali yang disesali oleh Abdullah bin Mas'ud ketika hari itu saya melihat tenggelam matahari. Tenggelam matahari berarti hari itu habis atau tidak? Satu hari itu habis. Ketika tenggelam matahari, habis satu hari.
Yang disesalkan oleh Abdullah bin Mas'ud, saya melihat matahari itu tenggelam, berarti satu hari habis. Naqasa fihi ajali, berarti dengan tenggelamnya matahari berkurang nggak ajal, berkurang nggak umur, berkurang, mendekati ajal. Dengan tenggelamnya matahari berarti ajalku semakin dekat, umurku semakin berkurang. Walam yazid fihi amali, sedangkan hari itu habis satu hari, namun ibadahku tak ada yang bertambah, amalku tidak ada yang bertambah. Itulah yang disesali oleh Abdullah bin Mas'ud ketika dia melihat matahari tenggelam, menunjukkan satu hari habis, waktu berlalu. Apakah di hari itu ada amalan yang tertinggal? Ataukah hari itu apakah hari itu kita sudah membaca ayat Al-Quran? Atau berlalu satu hari, dalam satu hari itu kita tidak membaca Al-Quran? Bisa nggak diundur lagi jemaah? Nggak bisa lagi. Nggak bisa diulangi waktu yang sudah berlalu, nggak bisa diulangi. Itu levelnya Abdullah bin Mas'ud, merasa rugi, merasa menyesal dengan habisnya satu hari, namun dia perkirakan amalnya tidak ada bertambah dalam satu hari itu. Dia merasa menyesal dengan habisnya satu hari, namun dia merasa satu hari itu tidak ada membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu sahabat jalil, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan demi Allah, sahabat itu pasti menggunakan waktu semuanya, namun itu tetap masih merasa menyesal. Bagaimana kita yang banyak membuang-buang waktu. Namun itu pun, apakah ada kita merasa menyesal ketika maghrib selesai? Allahu Akbar. Terkadang penyesalan itu datang di mana, Pak? Kapan penyesalan itu datang? Penyesalan itu pasti datangnya di belakang, tak ada yang di depan. Makanya ada kalimat menyesal aku, Bah. Menyesal. Sebagaimana kata para ulama, kapan seseorang itu sadar bahwasanya dia sedang mimpi? Kapan? Sudah bangun dari tidur atau masih sedang tidur? Bangun tidur. Begitu dia bangun, mimpi rupanya. Kapan dia sadar itu mimpi? Ketika dia bangun tidur. Begitulah penyesalan kita terkadang ketika hendak menghembuskan napas terakhir. Ketika detik-detik ingin meninggalkan dunia ini, baru datang penyesalan. Yang lebih dahsyat lagi penyesalan itu ketika berada di hari kiamat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah dahulunya aku dahulu di dunia memperbanyak. Menyesal atau tidak? Menyesal. Orang kafir menyesal.
ketika mati. Kalau masih mereka hidup sehat, nggak ada penyesalan mereka. Bahkan mereka menyesal ketika mereka dipanggang di hari di neraka, baru mereka menyesal karena mereka sudah merasakan sakit pedihnya. Ketika mereka di dunia, ya ada penyesalan. Penyesalan saat ini kita di dunia bermanfaat atau tidak penyesalan itu? Manfaat. Tapi kalau penyesalan kita setelah mati, adakah manfaat? Maka perbanyaklah penyesalan di hari ini. Maka perbanyaklah penyesalan di waktu ini, karena dengan penyesalan akan datang perubahan. Dengan penyesalan akan datang perubahan. Kalau tidak ada penyesalan, tak akan datang perubahan. Maka penyesalan itu bisa dirubah, dengan penyesalan itu bisa merubah. Maka terus-meneruslah kita menyesal terhadap waktu yang sudah berlalu, terhadap umur yang sudah berlalu. Baik, ahibati fillah, ini saja yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan kembali tentang membahas tafsir surah Al-Asr. Kira-kira ada pertanyaan? Fadhal. Apa hukumnya bermakmum sholat zuhur kepada imam yang sedang sholat asar atau sholat sunnah? Kalau boleh, apa yang dilakukan? Kalau tidak boleh, apa yang harus dilakukan? Dibolehkan bagi kita mengikuti atau berimam atau bermakmum dengan berbeda niat sholat. Dengan berbeda niat sholat. Si imam sholat Isya, si imam sholat zuhur, kita sebagai makmum sholat asar lah ya, kita buat asar. Si imam sholat asar bersama makmum, sedangkan kita baru masuk dan kita belum sholat zuhur. Bolehkah kita berimam sedangkan kita niat sholat zuhur, sedangkan imam dan makmum yang lain sedang sholat asar? Maka dibolehkan dengan mengikuti pergerakan imam, boleh. Mu'adz bin Jabal sholat bersama Nabi sebagai makmum, pulang dari sholat bersama Nabi sebagai makmum, kemudian dia sebagai imam di masyarakatnya. Dia sebagai imam, sedangkan masyarakatnya makmum. Dan di situ masih hidup Nabi. Maka ini insyaallah tidak masalah, dibolehkan. Paham ya? Berarti nggak perlu ditolak. Sebagai imam berarti nggak perlu ditolak. Nggak perlu. Habis. Baik. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kita
ganjaran yang terbaik dari sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita tutup kajian kita pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.